Pernah nggak sih kita baca dua hal yang sama-sama dianggap benar, tapi kok kelihatannya bertolak belakang? Nah, gimana kalau itu terjadi di dalam teks suci? Apakah berarti ada yang salah? Ternyata dalam tradisi Islam, ada loh sebuah sistem yang super canggih untuk memecahkan teka-teki semacam ini. Dan hari ini kita akan bedah bareng-bareng. Nah, coba kita lihat contohnya langsung. Di satu sisi ada sabda Nabi Muhammad yang bilang tidak ada infeksi yang menular. Tapi di sisi lain ada juga ucapan beliau, larilah dari penderita kusta seperti lari dari singa. Wah, gimana tuh? Yang satu bilang gak ada penularan, yang satunya lagi suruh kita lari jauh-jauh dari penyakit menular. Sekilas emang kelihatan aneh kan? Tapi kontradiksi yang kelihatan di permukaan ini sebetulnya bukan sebuah kesalahan. Anggap aja ini sebuah puzzle. Dan kerennya, selama ratusan tahun, para ulama Islam udah punya loh cara-cara sistematis buat mecahin puzzle kayak gini. Oke, jadi kita mulai dari mana? Yuk, kita pahami dulu tantangannya. Waktu kita nemu dua teks yang kelihatannya berantam, sebenarnya tujuan kita tuh apa sih? Prinsip utamanya itu simpel banget sebetulnya. Wahyu yang otentik itu nggak mungkin kontradiktif satu sama lain. Jadi, kalau kita sampai melihat ada pertentangan, itu artinya bukan teksnya yang salah, tapi mungkin cara kita memahaminya yang perlu disesuaikan. Terus, gimana dong cara menyesuaikan pemahaman itu? Nah, ini bukan asal tebak-tebakan ya, ada ilmunya sendiri, sebuah disiplin yang formal dan sistematis banget. Ilmu ini namanya Mukhtalif al-Hadith. Keren ya namanya? Intinya, ini adalah semacam toolkit atau perangkat kerja para ulama buat menganalisis dan mendamaikan hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan. Jadi, ini ilmu tentang bagaimana mencari titik temu dari perbedaan. Dan jangan salah, ini bukan ilmu baru kemarin sore. Ini adalah tradisi keilmuan yang udah diasah selama lebih dari 1000 tahun. Kita bisa lihat jejaknya dari zaman Imam Syafi'i, salah satu pemikir jenius dalam Islam yang pertama kali nulis buku soal ini. Terus, ilmunya terus berkembang dan disempurnakan oleh ulama-ulama setelahnya. Oke, jadi gimana sih prosesnya? Apa para ulama tinggal pilih aja mana hadis yang mereka lebih suka? Oh, tentu nggak segampang itu. Ada metodenya, dan metodenya ini sangat ketat. Jadi, para ulama itu punya 4 langkah berurutan, semacam tangga prioritas gitu. Mereka harus mulai dari langkah pertama. Kalau langkah pertama nggak bisa, baru boleh lanjut ke langkah kedua, dan seterusnya. Nggak boleh loncat-loncat. Nah, kita mulai dari langkah pertama. Rekonsiliasi atau al-jam. Tujuannya simpel. Gimana caranya biar kedua teks ini bisa akur dan jalan bareng? Contohnya kayak dua hadis soal air ini nih. Satu bilang kalau air udah 2 kulah banyak gitu ya, dia nggak bakal kotor. Tapi hadis lain bilang, air itu suci kecuali rasa, warna atau baunya berubah. Nah loh, bertentangan nggak tuh? Ternyata, enggak. Para ulama justru melihatnya sebagai dua potongan puzzle yang saling melengkapi. Hadis pertama, itu ngasih aturan umum buat air dalam jumlah besar. Sementara hadis kedua, ngasih detail spesifik yang berlaku buat semua air, terutama yang jumlahnya sedikit. Jadi keduanya sama-sama benar, cuma konteksnya aja yang dibedain. Keren kan? Oke, gimana kalau langkah pertama tadi gagal? Nah, baru kita pindah ke langkah kedua, pembatalan atau naskh. Di sini, para ulama bakal ngecek, jangan-jangan salah satu aturan itu datangnya lebih belakangan, dan secara efektif menggantikan aturan yang lebih dulu. Terus kalau urutan waktunya juga nggak ketahuan? Nah, disinilah para ulama masuk ke langkah ketiga, preferensi atau al-tarjih. Dan ini yang luar biasa. Mereka punya sistem super detail dengan lebih dari 100, ya kamu nggak salah dengar, lebih dari 100 kriteria buat nentuin teks mana yang lebih kuat. Dan 100 kriteria itu nggak asal-asalan loh. Semuanya dikelompokkan jadi 7 kategori utama yang bisa kita lihat di sini. Ini tuh kayak kerjaan detektif atau analisis forensik. Serius, mereka ngecek semuanya, siapa aja perawinya, kata-kata persis yang dipakai apa, bahkan sampai ngecek sifat aturannya. Ini larangan atau sekedar izin. Semuanya dianalisis buat nentuin mana yang lebih unggul. Dan kalau semua cara tadi masih mentok juga, ada langkah terakhir, penangguhan. Ini ibarat tombol jeda. Kalau emang nggak bisa diselesaikan, para ulama akan menangguhkan penilaian. Ini penting banget, semacam kartu pengaman biar nggak ada hukum yang dibuat dari dalil yang nggak jelas. Ini juga nunjukin kerendahan hati. Kalau emang belum tahu, ya akui saja. Nah, tapi masalahnya nggak selalu soal hukum loh. Kadang pertentangannya itu ada di level makna. Gimana kalau ada satu teks yang bisa diartiin secara harfiah, tapi bisa juga diartiin sebagai kiasan atau metafora?
Pilih yang mana dong? Contohnya hadis yang luar biasa kuat ini. Diceritakan kalau nanti di akhirat, kematian akan didatangkan, terus disembelih. Tunggu dulu, disembelih. Kematian kan bukan kambing, bukan makhluk yang punya wujud fisik. Jadi ini maksudnya gimana? Nah, disinilah muncul perdebatan. Ada yang berpendapat ini harus dipahami secara harfiah. Artinya, Tuhan dengan kuasanya akan benar-benar memberi wujud fisik pada kematian. Tapi ada juga yang bilang, ini tuh metafora. Sebuah kiasan yang super kuat buat nunjukin kalau di akhirat nanti, kematian itu benar-benar akan berakhir untuk selamanya. Lalu, mana yang benar? Poin pentingnya begini. Para ulama sepakat, meskipun interpretasi metaforis itu boleh, tapi pengaturan defaultnya adalah makna harfiah. Kita baru boleh beralih ke makna kiasan kalau makna harfiahnya benar-benar tidak mungkin atau ada alasan lain yang sangat kuat. Jadi, kalau kita lihat semua proses yang rumit ini, mungkin kita bertanya, kenapa sih harus seribet ini? Apa tujuan utamanya? Jawabannya satu, untuk menjaga agar keseluruhan wahyu itu tetap utuh, koheren, dan masuk akal. Sistem ini juga berfungsi sebagai pelindung prinsip-prinsip inti agama. Contoh paling jelas, gimana kalau ada hadis yang kelihatannya bertentangan dengan Al-Quran yang merupakan sumber utama? Coba lihat kasus ini. Al-Quran jelas-jelas bilang kalau bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nggak berdosa. Tapi ada hadis yang seolah-olah bilang pelakunya dan si bayi sama-sama masuk neraka. Loh, kok bisa? Nah, kasus seperti ini nunjukin dengan sangat jelas gimana sistem ini bekerja. Hadis tadi dianggap tidak bisa diterima karena dia bertabrakan langsung dengan prinsip keadilan dalam Al-Quran. Jadi, Al-Quran berfungsi sebagai batu ujian terakhir. Ini semua demi menjaga agar ajaran Islam secara keseluruhan tetap adil dan etis. Jadi, kesimpulannya apa? Yang pasti, ini bukan soal comot sana-sini atau pilih-pilih ayat yang disuka aja. Ini adalah sebuah sistem yang transparan, punya aturan main yang jelas, dan penuh rasa hormat dalam berdialog dengan teks suci. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap ajaran dipahami sebagai bagian dari sebuah gambaran besar yang utuh, koheren, dan pastinya adil. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang menarik. Upaya ribuan tahun untuk mencari keutuhan makna ini sebetulnya ngasih kita pelajaran universal loh. Pelajaran bahwa menemukan pertentangan dalam teks-teks fundamental kita, apapun itu, bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah undangan untuk berpikir dan memahami segala sesuatunya dengan jauh lebih dalam.